Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Francisca Tiffany dari 12 IPA 5. Di sini saya akan membahas soal-soal elektrokimia yang menyangkut sel volta dan sel elektrolisis. Nah, di soal nomor 1, aki mempunyai elektroda Pb dan PbO2. Selama aki itu bekerja, akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, di sini diketahui aki ini merupakan adalah salah satu dari aplikasi sel volta. Sel volta ini merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik bisa melalui reaksi redoks. Nah, dari soal ini diketahui bahwa si sel aki ini terdiri dari Pb sebagai anoda dan PbO2 sebagai katodanya. Dan dia juga terdapat larutan elektrolit H2SO4. Diketahui di soal, sel aki terdiri dari Pb sebagai anoda dan PbO2 sebagai katodanya. Nah, di dalam ini terdapat larutan elektrolit H2SO4, sehingga dapat kita tuliskan menjadi sehingga reaksinya dapat ditulis menjadi Pb, sehingga reaksinya menjadi Pb ditambah dengan SO4 2- menjadi PbSO4 tambah 2 elektron. Nah, reaksi katodanya dapat kita tulis PbO2 dalam keadaan solid ditambah 4H+, Nah, sehingga didapatkan reaksi anoda Pb ditambah SO4 2- menjadi PbSO4 ditambah 2 elektron. Dan katodanya PbO2 ditambah dengan 4H+ ditambah dengan SO4 2- ditambah dengan 2 elektron menjadi PbSO4 ditambah 2H2O. Sehingga karena ini sama-sama sudah 2 elektron, sehingga dapat kita langsung coret. Sehingga reaksinya menjadi hasilnya menjadi sehingga didapatkan reaksi dari hasil berikut menjadi seperti ini. Nah,
Di sini karena ditanyakan perubahannya, sehingga Pb mengalami oksidasi menjadi PbO2. Jika dilihat dari perubahan bilox Pb yang mempunyai bilox 0 yang berubah menjadi plus 2. Nah, di dalam PbO dan PbO2 mengalami reduksi, sehingga membentuk PbSO4 jika dilihat dari perubahan biloxnya. Sehingga perubahan yang terjadi adalah dari Pb dan PbO2 berubah menjadi PbSO4. Ini jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Pada proses elektrolisis larutan NaOH dengan elektroda di PT, reaksi kimia yang terjadi pada katodanya adalah, sekarang kita lihat. Di sini diketahui bahwa elektrodanya adalah PT. Sehingga dapat kita tulis di sini kita lihat, elektrodanya ini kan merupakan elektroda inert. Kalau elektroda inert ini dia itu tidak bereaksi dengan dengan reaksi kimia, sehingga dia tuh hanya menyediakan permukaannya sebagai tempat berlangsungnya reaksi itu sendiri. Di dalam elektrolisis larutan, jika kation yang digunakan dalam logam alkali ataupun alkali tanah dan logam Al maka yang direduksi di katodanya adalah pelarutnya, yaitu air. Berarti di sini yang direduksi isinya adalah H2O. Sehingga ion-ion logam yang memiliki potensial reduksi lebih kecil daripada air, maka dia yang akan tereduksi. Sehingga ion-ion logam yang memiliki energi potensial lebih kecil daripada energi potensial air tidak direduksi dari larutan, sebab air lebih mudah menangkap elektron dibandingkan ion logam. Sehingga ion-ion yang memiliki potensial reduksi lebih kecil daripada potensial reduksi air, dia itu tidak tereduksi dari larutan, sebab air itu lebih mudah menangkap elektron dibandingkan ion logam. Dikarenakan logam Na itu berada di golongan 1A, dikarenakan logam Na berada di golongan maka reaksi di katodanya adalah (2H2O) ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Ini maka reaksi di katodanya adalah ini.
Lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui Zn2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Zn dengan potensial reduksinya minus 0,76 volt. Terus ada Fe2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Fe dengan potensial reduksinya sebesar minus 0,44 volt. Ditanyanya, tentukan reaksi selnya. Yang B, tentukan harga potensial reduksi selnya. Mari kita bahas. Nah, di soal ini kita lihat, kita tentukan dulu katoda dan anodanya. Di sini katodanya dapat diambil Fe2+ ditambah 2 elektron menjadi Fe. Mari kita tulis. Di sini dapat kita tulis katodanya Fe2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Fe dengan potensial reduksinya minus 0,44 volt. Nah, berarti anodanya Zn menjadi Zn2+ ditambah dengan 2 elektron. Potensial reduksinya menjadi plus 0,76 volt. Nah, sehingga didapatkan katoda Fe2+ ditambah dengan 2 elektron min menjadi Fe dengan potensial reduksi minus 0,44 volt. Dan anodanya kita dapat Zn menjadi Zn2+ ditambah dengan 2 elektron, potensial reduksinya menjadi 0,76 volt. Nah, di sini kenapa bisa dapat si katodanya ini Fe, anoda kenapa si Zn? Karena sini kita lihat dari potensial reduksinya. Di sini kita tentuin dulu nih yang mana yang oksidasi, yang mana yang reduksi. Nah, kalau dari data yang diketahui, potensial reduksi yang merupakan oksidasi adalah si Zn karena dia angkanya lebih cenderung ke oksidasi. Nah, sehingga karena ini merupakan oksidasi, sehingga ini dijadikan sebagai anoda. Nah, di sini kenapa si Zn-nya pindah, tempatnya pindah? Nah, karena dia kan bertindak sebagai anoda kan. Nah, makanya dia pindah dari yang tadinya Zn di kanan berubah menjadi di kiri, menjadi Zn menjadi Zn2+ ditambah dengan 2 elektron. Nah, di sini kenapa potensial reduksinya plus? Karena reaksinya kan tadi berpindah dari kanan ke kiri, sehingga potensial reduksinya juga berubah menjadi plus. Sehingga karena ini sama-sama 2 elektron ya, ini dapat kita coret menjadi ini kita coret menjadi Fe. Nah, terus habis itu dengan energi potensial reduksinya itu menjadi dengan energi potensial reduksinya itu menjadi 0,32 volt. Nah, ini yang dinamakan reaksi selnya. Ini dinamakan reaksi selnya. Reaksi sel. Nah, ini reaksi selnya. Nah, yang kedua ditanyakan adalah tentukan harga potensial reduksi selnya. Nah, ini gampang banget cara nentuinnya. Yang B, sehingga dapat ditulis SL-nya sama dengan potensial reduksi dikurangi dengan potensial oksidasi. Potensial reduksinya adalah si. Nah, ini makanya yang diketahui dari soalnya ya, yang ini.
angka yang ini. Maka potensial reduksinya kita pakainya yang dari Fe, yaitu 0,44 volt. Sehingga kita tulis di sini 0,44 dikurangin dengan minus 0,76. Sehingga didapat nilai potensial selnya adalah 0,32. Nah, ini adalah hasilnya.